Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka di dalam pelajaran ini, ya, sebelum kita berangkat kepada Sirah Nabawiyah itu sendiri, kita harus mengetahui latar belakangnya dahulu. Karena pekan keempat ini adalah ditargetkan untuk mempelajari tentang Sirah Nabawiyah, maka kita akan runtut malam ini, malam berikutnya, atau 4 pekan berikutnya kita akan melanjut. Jadi kalau yang nggak hadir pada hari ini, maka pelajaran hari ini nggak dapat. Kita dapat pelajaran yang kedua besok, 4 pekan yang akan datang. Karena sudah dijadwalkan bahwa mungkin pekan pertama tentang akidah, pekan kedua tentang fikih, pekan ketiga mungkin tentang hadis, ya. Nah, pekan keempat ini dikhususkan untuk kita memperdalam atau mengetahui khusus tentang bagaimana perjalanan Rasulullah di dalam mendakwahi Islam sehingga sampai ke kita Assalam Yogyakarta ini. Jadi Sirah Nabawiyah itu adalah merupakan cabang ilmu pengetahuan, karena ilmu itu bahasa Arab, alama ya'lamu ilman, ilmu itu adalah pengetahuan. Jadi Sirah Nabawiyah ini adalah merupakan cabang ilmu pengetahuan di mana di dalam sirah ini mempelajari kehidupan Nabi Muhammad SAW, baik dalam aspek pribadi, sosial maupun politik. Kenapa harus pribadi? Karena memang Rasulullah itu adalah merupakan contoh. Kenapa sosial? Karena memang Rasulullah itu pun sebagai orang yang berinteraksi antara satu dengan orang lain. Rasulullah nggak pernah hidup sendiri. Kenapa dia harus kita pelajari tentang politik? Karena Rasulullah pun sebagai khalifah pada saat itu, sebagai pemimpin negara. Maka perlu kita pelajari bagaimana langkah-langkah dan perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah sebagai cerminan kehidupan kita untuk mencontoh sehingga kita dapat melakukan sesuatu. Syukur-syukur, ya, syukur-syukur adalah melakukan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kenapa begitu? Ada 3 poin yang harus kita perdalam. Yang pertama, bahwa kita tahu di dalam orang akan memasuk Islam, pintu gerbang Islam, kita sudah pelajari beberapa pekan atau bulan yang lalu, bahwa rukun Islam yang pertama adalah syahadatain, persaksian 2 kalimat. Yang pertama adalah menyaksikan, menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini yang pertama. Karena Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah, maka tidak boleh tidak percaya atas apa yang diberikan melalui Rasulullah. Ini yang pertama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan kalimat ini, maka kita perlu untuk mengetahui sepak terjang daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, bahwa Rasulullah Muhammad bin Abdullah ini adalah sosok manusia yang kata Allah satu-satunya manusia yang bisa dijadikan contoh, dijadikan sebagai postur, dijadikan sebagai contoh lah ya untuk kehidupan manusia.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ini yang berkata, yang berfirman adalah Allah Subhanahu wa taala, bahwa sungguh di dalam diri Rasulullah terdapat contoh yang paling baik. Contoh yang paling baik berarti dengan bahasa lain, tidak ada lain contoh yang baik kecuali hanya Rasulullah. Jadi salah kita sebagai seorang mukmin dan mukminat kalau mencontoh kehidupan dari seseorang yang bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini poinnya. Jadi jangan sekali-kali kita bersandarkan, menyandarkan sesuatu, apakah dari perkataan, apakah dari perbuatan. Perbuatan bisa dalam kategori ibadah, perkataan dalam kategori berdoa, berbicara, sholat, membaca sesuatu tanpa mengikuti contoh Rasulullah. Ini yang jadi permasalahan. Banyak orang bisa membuat syair, banyak orang bisa membuat sajak, banyak orang bisa membuat puisi, banyak orang bisa mengarang buku dengan kalimat-kalimat yang indah, dengan kalimat-kalimat yang memukau. Sepanjang itu tidak pernah dicontohkan, sepanjang itu tidak pernah diajarkan, sepanjang itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, maka itu perlu kita pertanyakan. Itu kaitannya dengan Rasulullah sebagai contoh.